Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Islam tidak hanya mengatur hubungan antara seseorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Namun Islam juga mengatur hubungan antara sesama hamba tersebut. Antara hamba yang satu dengan hamba yang lainnya. Dan di antara yang bisa menguatkan hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga antara hubungan hamba dengan hamba yang lainnya adalah dengan sikap saling percaya. Adalah dengan sikap berprasangka baik kepada saudaranya selama dia tidak menunjukkan tanda-tanda ke arah kejelekan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya. Yang akan merusak hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akan merusak hubungan seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Adalah sikap senantiasa berprasangka jelek. Senantiasa berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada hamba-hambanya. Sungguh sifat ini adalah sifat yang tercela. Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala mencela sikap ini. Berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah." Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Qul innal amra kullahu lillah. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatl ila madaji'ihim
waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum innallaha alimum bizatis sudur. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami turunkan kepada kalian setelah kegelisahan yang kalian dapatkan, kami turunkan kepada kalian rasa aman berupa rasa ngantuk. Tatkala mereka sedang berjihad, tatkala mereka sedang berada di medan perang, Allah Subhanahu wa taala justru menurunkan kepada mereka rasa aman dari musuh-musuh mereka dengan Allah menurunkan rasa kantuk kepada mereka. Di saat-saat genting seperti itu, di saat musuh di hadapan mata mereka, mereka justru tenang dengan rasa ngantuk mereka. Sengaja Allah menurunkan rasa tersebut atas mereka agar mereka tenang. Yang menimpa sebagian dari kalian, kata Allah, rasa ngantuk tersebut dengannya mereka merasa aman. Adapun sekelompok orang yang lain, kata Allah, lebih mementingkan keselamatan dirinya. Qad ahammathum anfusuhum. Mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak hak, yaitu prasangka jahiliyah, kata Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ahli tafsir bahwasanya prasangka mereka kepada Allah saat itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong agamanya dan tidak akan menolong Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi dan juga para sahabatnya tidak akan mendapatkan pertolongan dalam perang kali ini. Kemudian kata Allah, mereka mengatakan, kita dahulu tidak memiliki pilihan, melainkan kita harus keluar bersama dengan mereka ini, ikut berperang. Mereka menyesal karena ikut keluar bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan nabinya untuk mengatakan kepada mereka, katakan kepada mereka bahwasanya segala urusan di tangannya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pula yang menakdirkan kalian untuk ikut keluar ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menyembunyikan di hati-hati mereka, wahai Muhammad, yang tidak mereka tampakkan melalui lisan-lisan mereka. Kemudian mereka mengatakan, menunjukkan penyesalan mereka, seandainya kita dahulu sebelum keluar memiliki pilihan, niscaya kita tidak akan terbunuh di medan perang ini. Niscaya kita tidak akan mengorbankan nyawa kita di medan perang ini. Maka sangkaan ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, seandainya mereka berada di rumah-rumah mereka sekalipun, kalau memang Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan mereka untuk terbunuh, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan mereka dari rumah mereka menuju tempat tewasnya mereka. Akan Allah takdirkan mereka memiliki keperluan untuk keluar dan menuju tempat di mana mereka akan terbunuh. Bukan hanya karena mereka ikut jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka terbunuh, kata Allah. Semuanya itu, kata Allah, sebagai ujian. Sebagai bentuk cobaan terhadap apa yang mereka sembunyikan di dalam hati-hati mereka, di dalam dada-dada mereka. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang disimpan di dalam hati. Luar biasa. Celaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
atas orang-orang yang berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala, atas orang-orang yang mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong agamanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong dakwah yang hak. Allah celah perasaan dan sifat tersebut. Kemudian dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan balasan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang memiliki prasangka yang jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum." Sungguh kalian dahulu tidak pernah merasa takut. Tidak pernah merasa takut tatkala suatu hari nanti pendengaran-pendengaran kalian nanti akan bersaksi. Penglihatan-penglihatan kalian juga akan bersaksi. Dan juga kulit-kulit kalian akan bersaksi. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ Walakin zanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Akan tetapi kalian berprasangka, mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui banyak dari yang kalian lakukan. Kalian kira, kalian berprasangka jelek bahwasanya Allah tidak mengetahui amal-amalan kalian, sehingga kalian tidak takut tatkala melakukan kemaksiatan. Berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengira Allah tidak mengetahui apa yang kita lakukan dari kemaksiatan. Kemudian kata Allah, "Wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin." Kemudian prasangka jelek kalian kepada Rabb kalian tersebut akan membinasakan kalian di dunia dan di akhirat. Sampai akhirnya kalian menjadi orang-orang yang merugi, kata Allah. Tatkala seseorang berprasangka jelek kepada Allah, maka balasannya bukan merupakan perkara yang ringan. Balasannya adalah kebinasaan dan kehancuran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bentuk azab tersebut Allah jelaskan di dalam ayat yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kebinasaan yang didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengazab orang-orang munafikin, laki-laki dan perempuan. Dan juga Allah akan mengazab orang-orang musyrikin, laki-laki dan perempuan. Sifat mereka semua sama. Az-zannina billah dhanna saw. Yang senantiasa berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang jelek. Balasannya kata Allah, maka atas mereka kejelekan-kejelekan tersebut. Dan Allah akan murka kepada mereka. 2. Dan Allah akan melaknat mereka. 3. Wa'adda lahum jahannama wa sa'at masira. Dan yang keempat, Allah siapkan untuk mereka jahannam, di mana jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ternyata prasangka jelek kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan merupakan perkara yang ringan. Ternyata berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan kita kepada kebinasaan di dunia maupun di akhirat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kepada Allah, bahkan kita juga harus menjauhkan diri kita dari berprasangka jelek kepada manusia, kepada orang-orang yang tidak pantas untuk kita berprasangka jelek kepadanya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu. Al-ayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil mereka dengan nama iman, yang setelahnya berarti di antara konsekuensi keimanan mereka. Jauhilah banyak dari prasangka-prasangka. Dikarenakan sebagian dari prasangka tersebut adalah dosa. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwasanya prasangka yang dimaksud dalam ayat ini adalah at-tuhmah wa takhawun lil ahli wal aqaribi wan nas fi ghairi mahillih. Kata beliau rahimahullah, bahwasanya prasangka yang dimaksud dalam ayat ini yang kita diperintahkan untuk menjauhi banyak darinya adalah tuhmah, tuduhan-tuduhan. Baik kepada istri maupun kepada keluarga ataupun kepada kerabat ataupun kepada siapa saja yang tidak pada tempatnya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti kepada kita untuk menjauhi sekian banyak prasangka. Prasangka-prasangka yang jelek. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhann, fa inadh-dhanna akdzabul hadits." Hati-hati kalian dari prasangka-prasangka, karena prasangka adalah sedusta-dustanya ucapan. Disebutkan oleh para ulama, prasangka dikatakan sebagai ucapan, dianggap sebagai ucapan dikarenakan prasangka adalah hadisun nafs, adalah pembicaraan di dalam hati. Rawahu Muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jika kita telah mengetahui bagaimana jeleknya prasangka yang jelek, baik kepada Allah maupun kepada manusia, maka sebaliknya kewajiban kita adalah berprasangka baik. Baik itu kepada Allah maupun kepada manusia. Sebagaimana dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisalasati ayyamin qabla an yamut. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebelum wafatnya 3 hari. Beliau bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan bi rabbih. Rawahu Muslim. Dan janganlah kalian mati melainkan dia dalam keadaan berprasangka baik kepada Rabb-Nya Subhanahu wa taala. Di saat-saat kita akan meninggalkan dunia, di saat-saat kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita akan mendapatkan rahmat dan ampunan darinya Subhanahu wa taala. Dan juga seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia sangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi, faman dhanna khairan falah, wa man dhanna syarran falah." Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan prasangkaan hambaku kepadaku.
Barang siapa yang berprasangka baik kepadaku, maka untuknya kebaikan. Dan barang siapa yang berprasangka jelek kepadaku, maka untuknya kejelekan. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan dari kita sifat senantiasa berprasangka jelek, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada manusia. Dan kita memohon kepada Allah agar merezekikan kepada kita sifat senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada hamba-hambanya yang saleh. Karena dengan itu kita akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah